Haji Sulam makan opak. Makan opaknya di Duren 3. Jauh banget Pak Ustaz. Jawab salamnya kurang kompak. Kalau kompak saya doain masuk surga. Mau masuk surga Bu? Cius? Mie apa? Mie goreng. Saya ulangi lagi, katanya pengen masuk surga. Mau masuk surga apa mau dimasukin? Masukin dong. Kalau mama enaknya dimasukin. Insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil, menyukai bilangan yang ganjil. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya tadi dengan semangat. Semoga utangnya cepat lunas, menjadi orang yang bahagia, duduk nanti bersama Rasul di surga. Insya Allah nanti calon jenazah. Loh kok kagak amin? Entah ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak ibu duluan. Enakan Pak Ustaz. Bu, Bu, Bunda, jawab iya. Malam minggu ya, bukan malam Jumat. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Apa kata Rasul? Al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, pelit, medit, korek, pantat kuning, apalagi bulu gasir alias kikir adalah yang apabila namaku disebut ia tidak menjawab salam kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiq lana ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aydan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin
walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatidz wal hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, al-mukarram wal muhtaram Bapak Al-Ustadz Musa At-Tarmizi SPDI, sudah pantas 2 istri. Bu SPDI, ya Allah, ada istrinya enggak? Bunda jangan kaget ya, SPDI singkatan saya, sudah pantas 2 istri. Jangan diamini, ntar Ustaz Musa kawin lagi. Yang kami muliakan segenap para asatidz, wabil khusus al-mukarram qori kita tadi yang sudah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, Bapak Al-Ustadz Soekarno, betul. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saya muliakan, para calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Anak-anakku santri TPQ apa ya? TPQ Hidayatul Fatah, generasi harapan agama dan bangsa, serta insya Allah nanti menjadi anak-anak tumpuan harapan orang tuanya, amin. Tumpuan harapan bangsa dan agamanya, amin. Dan tentunya nanti bunda-bunda dan ayahanda yang menitipkan anaknya di TPQ Hidayatul Fatah ini, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita doakan semoga mereka semua anak santri kita di Hidayatul Fatah menjadi anak-anak harapan agama dan bangsa, amin ya rabbal alamin. Bunda pernah lihat saya enggak? Di mana? Sekarang pernah lihat saya enggak di TikTok? Pernah ya? Nanti follow, subscribe YouTube saya. Nama saya, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tidak TKUA. Betul? Nama saya adalah Sendal Jepit Sendal Lili. Belinya di pasar, dibelinya sama cireng. Aan sipit kayak Jet Li, aslinya orang Cengkareng. Amin ya robbal. Ini cuma nama medsos bapak, ayahanda, bunda semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita bersyukur kepada Allah. Tadi saya khawatir tiba-tiba hujan gede, tapi hujannya ini adalah hujan rahmat, hujan rezeki untuk TPQ Hidayatul Fatah, rezeki untuk bunda-bunda emak-emak yang solehah, amin. Yang anaknya sudah dititipkan di tempat yang mulia, yaitu di TPQ atau pengajian Hidayatul Fatah yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Musa At-Tarmizi. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, apa sih sebetulnya di dalam kehidupan ini kita menjalani kehidupan ini bagaikan hidup adalah sebuah perjalanan dengan kesadaran mencari makna dan ibadah. Masa lalu adalah perjalanan itu sendiri. Anak-anakku, lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Kalau aku tidak punya ilmu, aku tidak apa-apa.
Tapi kalau aku tidak punya kamu, aku nggak apa-apa. Kalau aku tidak punya ilmu, aku rugi. Tapi kalau aku tidak punya kamu, aku nanti akan bisa cari lagi. Bunda-bunda, ayahanda, anak-anakku yang dimuliakan Allah, Ustaz pengen tahu nih, sudah bisa cara berwudu di TPQ ini diajarkan? Diajarkan enggak? Nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian sudah belajar adab dan akhlak? Insya Allah sudah. Pak Ustaz, saya sudah bisa tepuk wudu. Nih anak-anakku, Pak Ustaz boleh berdiri ya? Boleh enggak? Kalau enggak boleh, Pak Ustaz pulang. Baca bismillah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke sikut, rambut dua telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Insya Allah Ustaz Musa sudah mengajarkan. Mengapa kata Rasul bunda? Bunda, ini diam aja. Jawab iya. Bunda. Nah begitu dong, nanti saya kasih duit. Nanti minta Musa. Bapak-bapaknya nggak ada, cuma 1, 2, 3, 4, 100 orang. Alhamdulillah. Ini adalah orang-orang jamaah pilihan Allah. Tidak semua orang dapat hidayah bunda. Tidak semua orang mau duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu, apalagi dihujanin. Ini kata Rasul adalah manusia atau orang-orang pilihan. Orang-orang apa? Orang-orang pilihan. Tadi saya lihat bunda-bunda yang lain, ayahanda yang lain, pas hujan rintik-rintik, gua mau pulang aja, enakan nonton TV, main game online di rumah. Betul apa betul? Tapi bunda-bunda yang hadir di sini, walaupun wajahnya sudah pakai skincare, wudunya tadi dari siang apa sore tuh ya, dipakai bola-bola, lipstick. Alhamdulillah tujuannya untuk pergi ke majelis ilmu dalam rangka tawakupan sementara. Betul apa betul? Ini kata Allah, bahkan kata Rasulullah, nazalat alaihumus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di dalam diri kita. Bu, bunda, dompet sehat dompet. Alhamdulillah. Besok uang belanja ditambahin sama ayam bebnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa kata Rasul? Akrimu auladakum. Muliakanlah anak-anakmu bunda. Muliakanlah anak-anakmu ayahanda. Dengan apa? Dengan dididik di dalam ilmu agama. Betul apa betul? Kita tidak bangga dengan anak-anak kita yang jago komputer. Kita tidak bangga dengan anak kita yang bisa bahasa Inggris. Rasul tidak bangga dengan umatnya yang jadi profesor, doktor, bahkan bisa ke antariksa. Betul apa betul? Tapi Rasul lebih cinta dan bangga dengan anak-anak kita yang soleh dan soleha, yang mendoakan orang tuanya baik nanti masih hidup maupun sudah meninggal dunia di alam kubur. Bunda masih sehat? Nggak ngantuk kan? Saya ngisinya cuma 10 menit aja ya, kagak lama. Bahwa pendidikan anak itu penting, lebih penting dari kita punya deposito di bank.
bahkan punya tabungan di rumah, bahkan kita punya harta yang lain, ternyata tabungan investasi anak menuju kepada anak soleh dan soleha adalah tabungan yang terindah dan termulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Tadi kita lihat anak-anak kita sudah pandai menghafalkan Asmaul Husna, pandai menghafalkan surat-surat pendek, pandai menghafalkan alif-alifan dan alif-alif beneran. Betul? Kita bangga dengan anak kita, tapi kita jangan mau bangga ketika anak kita bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Latin, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Korea, bahkan bisa bahasa Jerman. Kalau dia tidak bisa bahasa Arab, maka kita sedih bunda. Makanya di dalam Islam itu kita disuruh muliakan anak-anakmu. Wa ahsinu adabakum, perbaikilah, didiklah adab kepada anak-anak kita. Bunda, jadi ada hadis Rasul yang mana kita sebagai umat Islam harus menitipkan wasiat kepada anak-anak kita. Pak Ustadz, emang saya mau meninggal dunia kok harus kasih wasiat? Iya, jadi kita harus kasih wasiat bunda, ayahanda, kita harus kasih wasiat kepada anak-anak kita. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Perhatikan bunda-bunda yang dirahmati Allah, ketika Nabi Yakub alaihi salam akan mengalami kematian, Nabi Yakub dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israel, lalu Nabi Yakub kumpulin anak-anaknya. Kalau kita, bunda, kalau kita, emak kita, bapak kita mau meninggal dunia, pernahkah berwasiat? Ternyata wasiatnya kita itu wasiatnya orang tua, bukan mata buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah setelah ayahanda meninggal. Ini Nabi Yakub nanya sama anaknya, mata buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang akan kalian sembah setelah ayahandamu ini meninggal? Apa jawab anak-anak yang soleh? Karena anaknya dididik, dimasukin ke TPI Hidayatul Fatah, dititipkan di rumah ustaz-ustaz untuk belajar agama. Anaknya menjawab, anak-anak bunda menjawab apa katanya? Na'budu ilahaka, aku akan menyembah Tuhan engkau wahai ayahanda, wa ilaha abaika wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Kami akan menyembah Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishaq, ilaha wahidah, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, nih satu poinnya adalah tanamkan tauhid yang mantap buat anak-anak kita. Bu, Pak, saya dikit banget. Jadi pertama tanamkan tauhid yang mantap. Kita
sekarang masuk bulan Sya'ban, tepatnya di tanggal 26 bulan 26 bulan apa Bu? Ceban Bu? Ceban, saya dengarnya duit mulu ya. Sya'ban, apa itu Sya'ban? Syekh Abdul Rahman Asy-Syukuri di dalam kitabnya Hadul Majalis wa Muntakhabun Nafais mengatakan bahwa Sya'ban itu sinnya adalah syarafun, artinya mulia. Makanya di bulan Sya'ban ini Bu, kita sama Rasul disuruh bersihkan hati kita. Nih, mana hati, coba pegang Pak, coba pegang dada kita semua. Yuk Bu. Anak-anakku, pegang dada kita. Ayo kita ngomong semuanya. Wahai hatiku, orang kompak. Wahai hatiku, tenanglah, bersihlah dari penyakit iri, dari penyakit dengki, dari penyakit hasud, dari penyakit gosip. Ya Allah, bersihkan hatiku di bulan Sya'ban ini. Amin ya Rabbal. Bertobat. Nah, selesai. Apa kata Agil? Bu, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami juga ridho ilahi. Izinkan suami jika jihad menanti. Ikhlaskan suami jika menikah lagi. Kata Ibu Mio, jangan Pak Ustaz. Ibu mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Katanya mau. Makanya di dalam ajaran Rasul itu ada 4 hal. Kalau bunda-bunda sebagai muslimah, nih anak-anak remajawati ya, remajawati nih, kalau pengen masuk surga dari pintu yang bunda-bunda suka, apa kata Rasul? Iza sholat al-mar'atu khamsaha, apabila wanita sholat 5 waktu tepat pada waktunya, Bu, dalam keadaan tidak haid atau lagi palang pintu. Perhatikan, apabila wanita sholat yang 5 waktu. Wa iza somat syahroha, wanita itu puasa sebulan penuh. Ya Bu, besok mau Ramadan, jangan sampai kalau kagak lagi halangan, jangan sampai kagak puasa ya. Jangan alasan sama suami, abang, ayang beb, aku tidak puasa. Kenapa? Males. Ogah, berarti kagak punya iman. Wa iza apa? Dijaga kehormatannya. Ini yang ketiga. Farjaha. Ketiga. Wa ata'at zawjaha, dan taat pada suaminya. Taat di dalam keadaan beribadah atau taat kepada Allah, bukan taat di dalam maksiat. Apa kata Rasul? Udkhulil jannata min abwabil jannati syi'bi. Silahkan ibu, silahkan bunda,
masuk surga dari pintu mana yang bunda sukai. Enak nggak? Enak nggak? Tadi awal katanya pengen masuk surga, taati suami. Bukan berarti suami menikah lagi, bukan. Artinya taati suami, layani suami dengan baik. Karena berapa banyak ibu-ibunda majelis taklim yang hadir di majelis taklim setiap hari. Senin pakai pakaian gamis, Selasa pakai kuning, Rabu pakai merah, Kamis pakai hitam, Jumat pakai ungu, Sabtu pakai kain kapan. Rata-rata pada pakai seragam. Betul apa betul? Padahal kreditnya belum lunas. Ngaji jalan terus tapi ngelawan suami luar biasa. Makanya surga ibu, surga bunda di tangan suami. Tuh, perhatikan. Selanjutnya, untuk anak-anakmu yang berbahagia, anak-anak soleh dan soleha, kalau ngaji di TPQ Hidayatul Fatah ini bayarannya berapa? Bayarannya berapa? Ah? Bayarannya 30, murah banget. Ibu itu sebulan ibu bayar les 150.000, betul? 300, Masya Allah. Les TPIC 180.000, bahkan 3,5. Les umum matematika 550.000. Les sama gurunya di sekolah lebih daripada 50.000. Betul apa betul? Pas giliran bayaran di TPQ Hidayatul Fatah 6 bulan baru bayaran. Bu, bunda, jangan begitu ya. Kasihan ustadz-ustadz di kampung kita. Kalau bukan mereka, anak-anak kita mau jadi apa? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kasihan generasi selanjutnya, Bu. Bu, tolong kalau bayarannya cuma 30.000 nih, coba deh kita hitung, Pak. Kita hitung ngajinya dari Senin sampai seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, bayarnya cuma 30. Sebulan kalau hitungannya seminggu itu ada 6 hari, berarti 6 kali 4 24 hari 30.000 dibagi 24, kebagian berapa tuh? Masya Allah, 1 hari. Padahal apa kata Rasul? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, bukan orang yang mengajarkan matematika, bukan yang mengajarkan komputer alias kompor muter, bukan yang mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Tapi kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an. Percaya nggak, Bu? Yakin dan percaya. Kalau tidak percaya, hukumnya kafir, bahkan keluar dari agama Islam. Wa 'allamahu, dan terbaik-baik kamu itu adalah yang mengajarkan Al-Quran, dan kemudian yang belajar Al-Quran dia kemudian mengajarkan Al-Quran. Ini, Bu, bukan orang yang bisa pergi ke planet, bukan orang yang bisa menerbangkan pesawat tempur. Makanya anak-anak kita yuk kita jaga. Yang kedua, wa ahsinu adabakum, anak-anak yang soleh dan soleha. Hello, hai, hello, hai, hello.
Tahu sholawat tibel gulung nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hormati guru, patuh ayah ibu, jangan sombong dengan mereka, pasti engkau dibantu. Turuti perintah, janganlah membantah, pasti hidupmu mendapat berkah, rezeki melimpah. Jangan pelit, berlaku serakah, hidup tak barokah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hormati gurumu. Guru harus kita hormati. Ya. 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 Janji ya. Janji ya. Ya, janji ya. Hormati, taati ayah dan ibu. Taati ayah dan ibu. Taati emak baba, taati dedi, taati mama, taati papa, taati bunda. Bunda. Terakhir, tinggal 5 menit. Tadi Ustaz Musa udah doa. Saya pengen ngomong lama, tapi karena ngomong udah terakhir, doa. Sebentar, 5 menit ya Ustaz Musa ya. Karena manggil saya susah Bu. Besok saya dipanggil ke Malaysia. Mau kondangan Ibn Ubin Sunat. Betul, beneran loh. Susah manggil saya. Tadi saya ada acara di TV. Pas saya lagi siaran nggak bisa masuk. Kagak muat TV-nya, gede banget. Alhamdulillah. Nanti subscribe YouTube saya di TV ada, TikTok, ya. Follow. Oke. Terakhir, yang terakhir adalah pesan saya di dalam surat Luqman, aqimis shalah, kata Allah. Kita harus bisa berani mendidik anak kita, jangan takut, jangan menormalisasi anak kita tidak sholat ya Bu. Kadang-kadang hujan gerimis sedikit, anak kita izin Ustaz Musa, hujan anak saya kagak bisa datang karena lagi bengek. Kadang-kadang anak saya lagi panoan katanya, baru begitu aja udah kagak masuk, padahal hujan cuma gerimis. Jangan normalisasi anak kita untuk tidak masuk ngaji. Sekolah didahulukan. Bahkan apa? Ternyata dia kagak ngaji, di rumah main game online, mabar sama teman-temannya. Betul apa betul? Tolong jadikan sholat yang 5 waktu. Apa kata Ustadz almarhum Uji? Yuk terakhir nih, apa kata Ustadz Uji?
Apa kata